Kadang cara terbaik untuk menemukan inspirasi adalah dengan Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about creativity block yang baru-baru ini aku alami. Tapi ini nggak cuma tentang aku ya, karena aku yakin nih pasti banyak orang yang pernah mengalaminya juga. Merasa stuck saat ingin berkarya atau menciptakan sesuatu. Entah itu misalnya saat mau menulis, bikin konten, menggambar, atau apa saja yang berhubungan dengan kreativitas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya, aku mau mulai dari definisi creativity block itu sendiri. Jadi, creativity block itu adalah saat kita merasa buntu atau kehilangan inspirasi dan semangat untuk berkarya gitu loh ya. Ini bisa terjadi pada siapa saja dan di bidang apa saja sebenarnya. Selanjutnya, kenapa creativity block itu bisa terjadi? Penyebabnya itu sebetulnya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada overthinking dan perfectionist. Kadang kita terlalu memikirkan hasil akhir atau terlalu khawatir gitu ya, nanti hasilnya akan bagus enggak gitu loh, sehingga kita itu terlalu banyak memikirkan ide dan pada akhirnya kita merasa semua ide yang sudah kita pikirkan tersebut tidak ada yang cukup bagus untuk dituangkan ke dalam atau menjadi suatu karya. Ujungnya kita jadi malah nggak mulai sama sekali karena merasa nggak punya ide yang cukup bagus. Penyebab selanjutnya adalah kelelahan mental. Kita semua punya batasan energi. Kalau terlalu capek, baik itu secara fisik maupun mental, ide-ide menjadi sulit untuk muncul. Nah, selain itu, yang ketiga ada kurangnya inspirasi baru. Hal ini sering terjadi ya kalau misalnya kita itu terus-menerus melakukan hal yang sama setiap hari tanpa memberikan sesuatu yang baru pada otak kita gitu loh ya. Entah itu melalui membaca buku, ngobrol sama orang yang baru dan sebagainya. Otak kita akan stuck untuk menghasilkan ide baru yang fresh gitu loh. Kalau misalnya kita terus-terusan melakukan hal yang sama, intinya otak kita itu butuh sesuatu yang baru sebagai stimulasi. Aku sendiri sering mengalami hal ini ya, terutama ketika tekanan untuk konsisten sangat tinggi, tapi di sisi lain kekhawatiran aku terhadap hasil itu juga sangat tinggi. Nah, itu yang sebenarnya menyebabkan ide itu jadi malah sulit untuk muncul dan sulit terrealisasi untuk menjadi sebuah karya. Pada akhirnya, aku tuh sering kali merasa nggak punya ide sama sekali dan akhirnya stuck aja gitu loh. Oke, lalu bagaimana sih kita mengatasi hal ini ya? Karena terkadang creativity block ini tuh membuat beberapa orang tuh benar-benar frustasi. So, ini dia cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah yang pastinya ya, menerima bahwa kreativitas itu naik turun. Kadang kita sebenarnya itu cuma perlu menerima kalau misalnya kreativitas memang nggak selalu ada di puncak gitu loh ya. Dan itu nggak apa-apa banget. Mengakui bahwa kita sedang stuck adalah langkah awal yang penting. Kayak kita ngerasa, oh kita nggak punya ide nih. Ya udah kita sadari bahwa oh mungkin aku sedang di fase mengalami creativity block dan kita harus sadar bahwa nggak cuma kita kok, orang lain juga mengalaminya gitu loh. Selanjutnya, kita bisa mencoba sesuatu yang baru. Mencoba sesuatu yang baru ini contohnya ya, mengubah rutinitas. Seperti yang tadi sempat aku bilang ya, kalau misalnya rutinitas kita itu-itu aja, kadang tuh otak kita malah tidak terstimulasi sehingga ide-ide akan menjadi sulit muncul. Nah, coba lakukan sesuatu yang berbeda nih, seperti misalnya pergi ke tempat baru, atau belajar hal baru, atau ngobrol dengan orang baru gitu ya. Selain itu, kita juga bisa mencoba bereksperimen nih dalam berkarya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan juga adalah memberi jeda pada diri sendiri. Kadang cara terbaik untuk menemukan inspirasi adalah dengan menjauh sejenak nih dari aktivitas yang membuat kita itu merasa buntu. Karena seperti yang tadi aku bilang juga, kadang kalau misalnya kita itu terus-menerus menekan diri kita untuk memikirkan ide gitu ya, membuat konten agar kita itu tetap konsisten gitu ya, pikiran kita itu malah tambah buntu gitu loh. Tapi ini sebenarnya itu perlu digarisbawahi juga ya, memaksa atau menekan diri untuk konsisten, di sisi lain diri kitanya itu sangat mengkhawatirkan hasil. Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan jadi creativity block terjadi gitu. Jadi idenya itu nggak muncul.
So, kalau misalnya kita udah ngerti bahwa kita tuh orang yang terlalu mengkhawatirkan hasil, yang pertama kita harus mengurangi perasaan itu mau nggak mau, dan yang kedua kita juga bisa ambil jeda sejenak. Nggak usah terlalu memaksakan otak kita untuk membuat ide, untuk menghasilkan karya gitu ya. Tips selanjutnya adalah mengatasi perfeksionisme. Fokus pada proses dan bukan hasil akhir. Ini salah satu yang paling penting juga sih, karena kadang kita itu kurang fokus pada prosesnya kan, tapi malah langsung overthinking pada hasilnya gitu. Nah, karena hal itu ya, karena kita itu terlalu khawatir pada hasil, jadinya kita nggak maksimal gitu dalam menjalani prosesnya. Iya nggak sih? Sadar atau enggak tuh kita sering kayak gitu. Aku sih terutama ya. Dan kadang terlalu perfeksionis juga membuat kita itu menjadi ragu-ragu untuk mulai. So, coba bebaskan diri kita dari ekspektasi terlalu tinggi. Ini aku ngomong untuk diri sendiri juga ya sebenarnya. Tips selanjutnya adalah mencari inspirasi dari sumber lain ya. Nggak ada salahnya loh mencari inspirasi dari melihat misalnya karya orang lain, baca buku, mendengarkan musik, atau menonton film ya yang bisa memicu ide baru. Yang terpenting kita tidak menjiplak karya orang lain ya, selalu mengutamakan etika dalam berkarya, terutama kalau menyangkut hasil karya orang lain. Jangan sampai kita terinspirasi dari karya orang lain, tapi ketiplak gitu ya, atau misalnya kita kayak misalnya 90% itu kita meniru karya orang lain, bahkan tanpa kita menyebutkan kredit orang tersebut gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Oke, selain cara mengatasi creativity block tadi, kita juga perlu nih untuk membangun kebiasaan menjaga kreativitas. Jadi jangan sampai creativity block ini terjadinya itu sangat sering gitu ya. So, langsung aja ya, yang pertama kita bisa menjaga kesehatan mental dan fisik. Kreativitas seringkali berhubungan erat dengan kondisi mental dan fisik kita. Jadi istirahat yang cukup, olahraga, dan menjaga kesehatan mental adalah cara untuk tetap kreatif. Yang kedua yaitu melakukan brain dump atau journaling. Coba deh tulis semua ide yang ada di kepala kita tanpa disaring. Teknik ini bisa membantu membersihkan otak dari pikiran yang menghalangi kreativitas. Karena jujur aja ya, aku tuh sering banget punya banyak ide, tapi hanya di kepala. Dan perdebatan itu terjadi juga di kepalaku. Yang aku maksud perdebatan di sini, jadi di kepalaku mengeluarkan suatu ide kan. Nah, tapi di sisi lain, mereka tuh di dalam kepala tuh berdebat kayak ide ini tuh nggak cukup bagus loh, nggak usah deh kayaknya. Coba pikirkan ide yang lain. Akhirnya di otak aku memikirkan ide lain. Tapi kemudian ada lagi nih suara yang bilang kayak kayaknya nggak terlalu bagus deh. Dan semua itu tuh cuman berkutat di otak, sehingga aku nggak punya waktu gitu loh untuk benar-benar menilai secara objektif apakah ide-ide tersebut itu bisa direalisasikan dan akan mungkin menjadi sesuatu yang bagus atau enggak. So, penting untuk menuliskan semua ide yang kita pikirkan itu tanpa disaring ya. Jadi kita bisa pilih lagi tuh, kita bisa punya waktu untuk melihat lagi ide-ide mana sih yang bagus gitu. Selanjutnya, yang ketiga adalah tetap konsisten dalam berkarya. Jangan tunggu inspirasi datang. Seperti yang aku tadi bilang ya, bahwa konsisten itu sebetulnya perlu, asalkan jangan dibarengi dengan kekhawatiran berlebihan terhadap hasil nantinya gitu. Karena diakui atau enggak, kadang dengan tetap konsisten bekerja, ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya kan. Kayak misalnya kita bikin sesuatu yang kita pikir nggak maksimal ya, atau kurang bagus gitu, karena kita hanya berusaha untuk tetap konsisten aja. Nah, dengan begitu kadang otak kita itu jadi tahu tuh apa yang seharusnya kita lakukan atau kita buat untuk menghasilkan karya lain yang dirasa lebih menarik, dan kita tuh otak kita jadi bisa mikir kayak, oh kurangnya di sini deh kayaknya, oh konten yang tadi kayaknya bagusnya begini deh, diganti gitu ya lain kali, kayak gitu loh. So, untuk teman-teman khususnya yang bekerja di industri kreatif, kalau misalnya kalian mengalami creativity block, itu merupakan hal yang normal ya dan wajar gitu loh. Semua orang itu bisa mengalaminya. Yang penting kita tahu cara mengatasinya dan nggak menyerah. Nah, kalau kebetulan kalian punya cara sendiri untuk mengatasi creativity block, coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa membantu yang lain juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!